Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat sebelumnya pernah kita pelajari di kelas 8. Dan insya Allah hari ini Miss akan mengingatkan kembali tentang cara menggambar grafik, yaitu dalam bentuk parabola. Apakah parabolanya ke atas atau terbuka ke bawah? Simak videonya ya teman-teman dan dicatat di buku catatan. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang menggambar grafik fungsi. Jadi bentuk umum dari grafik fungsi itu adalah fx ax kuadrat tambah bx tambah c, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Nanti kita akan mengetahui apakah grafiknya itu akan terbuka ke atas atau malah sebaliknya, grafiknya itu nanti akan terbuka ke bawah. Jadi grafik fungsi pada persamaan kuadrat ini berbentuk seperti parabola ya teman-teman. Nah, di sini juga ada istilah untuk grafik fungsi, itu ada namanya titik balik. Titik balik itu rumusnya xb sama dengan min b per 2a. Min b itu, b-nya itu adalah koefisien dari x dan a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Dan ini dinamakan sumbu simetri teman-teman. Kemudian YB ini adalah fxb. Jadi nilai dari xb ini kita masukkan ke fxb, yaitu cara mencarinya itu kita masukkan ke persamaannya, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi YB ini dikenal dengan nilai maksimum atau minimum. Jadi kalau parabolanya terbuka ke atas itu namanya nilai minimum, kalau parabolanya terbuka ke bawah itu namanya nilai maksimum. Dan jadi ada dua istilah ya teman-teman yang dikenal, yaitu ada sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum. Nah, kita masukkan ke contoh ya teman-teman, menggambar grafik fungsi yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, di sini persamaan dari ax kuadrat tambah bx tambah c itu adalah x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, di sini kita suruh menentukan nilai xb, yaitu min b per 2a. Nah, langsung saja kita cari ya. Dari persamaan itu kita ketahui bahwa a itu sama dengan 1, itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x yaitu 2, dan c itu adalah min 3. Jadi xb nya adalah min b per 2a sama dengan min 2 per 2 kali 1 sama dengan min 2 per 2 itu sama dengan min 1. Nah, ambil beberapa nilai x di sekitar xb. Jadi kita bisa membuat tabelnya teman-teman. Kita buat tabelnya yaitu x, kemudian kita masukkan fungsinya yaitu x kuadrat tambah 2x kurang 3. Dan di sini kita ambil nilai x itu di sekitar xb. Xb-nya kan min 1. Mungkin kita bisa masukkan nilai sebelum min 1 sama sesudah min 1. Kalau sebelum min 1 itu ada min 2 sama min 3. Setelah min 1 itu ada 0 sama 1. Kemudian kita tentukan nilai y untuk setiap nilai x. Untuk mencari nilai y untuk setiap nilai x itu kita masukkan fungsi persamaannya, yaitu x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, setelah itu kita masukkan teman-teman nilai x nya, yaitu min 3 kuadrat kurang 6 kurang 3. Kan itu 2 kali min 3 kan min 6, terus kurang 3 sama dengan 0, yaitu min. Jadi titiknya
titik X nya itu min 3, titik Y nya itu adalah 0. Kemudian masukkan kembali nilai min 2 ke persamaan X kuadrat tambah 2X kurang 3, yaitu min 2 kuadrat itu 4, kemudian 2 kali min 2 itu min 4, kurang 3 itu sama dengan min 3. Jadi titiknya itu adalah min 2, min 3. Kemudian yang ketiga, min 1, kita masukkan ke persamaannya. Min 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kali min 1 sama dengan min 2 sama min 3. Jadi hasilnya min 4. Jadi titiknya itu adalah X nya min 1, Y nya min 4. Kemudian kita masukkan 0. 0 kuadrat itu hasilnya 0, 2 kali 0 itu hasilnya 0 kurang 3, jadi hasilnya min 3. Jadi titiknya adalah 0, min 3. Kemudian kita masukkan kembali nilai 1, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kali 1 itu 2 kurang 3, itu hasilnya 0, jadi titiknya adalah 1,0. Nah, setelah kita mengetahui titik-titiknya, kemudian kita menggambar masing-masing titik X, Y pada diagram. Nah, jadi kita butuh penggaris ya teman-teman. Tolong ketika membuat grafik itu perhatikan garisnya. Garis itu menggunakan penggaris, jadi gambarnya tidak asal-asalan. Nah, langsung aja kita masukkan titik-titiknya. Itu ada, kalau sebelah kiri dia negatif ya teman-teman, itu namanya, kalau yang itu namanya garis horizontal, itu sumbu X. Kalau yang tegak lurus namanya vertikal. Vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi dia kalau ke kiri atau ke bawah dia min, sedangkan ke kanan atau ke atas dia positif. Ini namanya koordinat kartesius. Nah, langsung aja kita masukkan titik-titiknya. Min 3,0, X nya min 3, terus Y nya 0. Nah, kita titikin ya teman-teman. Kalau bisa pakai pulpen atau spidol supaya teman-teman tahu di mana aja titik-titiknya. Nah, kemudian titik selanjutnya adalah min 2, min 3, X nya min 2, Y nya min 3. Kemudian titik min 1,4, X nya min 1, Y nya min 4. Kemudian titik 0, min 3, X nya 0, Y nya min 3. Dan terakhir titik 1,0, yaitu X nya 1, Y nya 0. Nah, langsung aja itu udah ada titik-titiknya, langsung aja kita gambarkan ya teman-teman. Nah, jadi dia parabolanya itu terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, parabolanya itu terbuka ke atas. Dan di sini kita langsung tahu ya teman-teman, untuk titik puncaknya itu ada di mana? Nilai dia jadinya nilai minimum. Itu ada di paling bawah ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke soal yang kedua. Cara pengerjaannya tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita langsung tentukan nilai A, nilai B sama nilai C nya. Itu A nya sama dengan min 2, B nya 4, dan C nya 6. Nah, jadi untuk mencari nilai XB nya itu tetap min B per 2A, yaitu min 4 per 2 kali min 2 sama dengan min 4 sama dengan negatif per negatif itu sama dengan positif 1. Kemudian kita mencari nilai Y nya itu, dan kita tentukan itu X nya itu adalah sebelum XB dan sesudah XB, itu sebelum 1 dan sesudah 1. Sebelum 1 itu ada 0 sama min 1, dan setelah 1 itu ada 2 sama 3. Langsung kita masukkan persamaannya, yaitu min 2x kuadrat tambah 4x tambah 6. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya, yaitu
min 2 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 tambah 6. Itu jadinya min 2 kurang 4 tambah 6, hasilnya sama dengan 0. Jadi titiknya itu adalah min 1,0. Yang kedua 0, yaitu min 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 tambah 6. Hasilnya adalah 6, jadi titiknya itu adalah 0,6. Yang ketiga yaitu min 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 6. Jadi hasilnya itu adalah min 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya adalah 8, jadi titiknya adalah 1,8. Dan yang ke 4 yaitu x-nya 2, yaitu min 2 kali 2 kuadrat tambah 4 kali 2 tambah 6, yaitu min 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya adalah 6, jadi titiknya adalah 2,6. Selanjutnya di 3, kita masukkan nilai 3. Min 2 kali 3 kuadrat itu min 18, 4 kali 3 itu 12, dan tambah 6. Jadi hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0, jadi titiknya adalah 3,0. Selanjutnya kita akan menggambarkan sama seperti sebelumnya, yaitu pada koordinat kartesius. Jadi langsung kita buat ya teman-teman. Angka-angkanya ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif, ke atas itu positif, kemudian kita tentukan sesuai angkanya, karena tadi juga y-nya itu sampai 8, makanya kita buat angkanya itu lebih dari 8 ke 9, dan yang ke bawah itu adalah negatif. Langsung kita gambar ya, masukkan titiknya, min 1,0, kemudian 0,6, x-nya 0, y-nya 6, kemudian 1,8, x-nya 1, y-nya 8. Kemudian 2,6, x-nya 2, y-nya 6. Kemudian 3,0, x-nya 3 dan y-nya 0. Nah, langsung aja kita hubungkan ya teman-teman, kira-kira dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, langsung dihubungkan. Nah, ternyata dia terbuka ke bawah ya teman-teman, dengan nilai maksimum di titik 1 dan 8. Oke teman-teman, sekarang supaya kamu semakin paham, silahkan teman-teman selesaikan latihan soal. Ada nomor 1 sampai 6, kerjakan di buku latihan ya teman-teman. Selamat mengerjakan.